Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proposal pengamatan kami mengenai identifikasi parameter biologi pada produktivitas perairan rawa gambut kawasan Desa Kereng Bengkirai dengan dosen pengampu Ibu Krosita SPI MSI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Messi Novita Brutarigan dengan NIM 2030 1040 6003. Perkenalkan, nama saya Febrina Lumban Tobing, NIM 2030 1040 6004. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani Setepu, NIM 2030 20 40 6009. Terima kasih. Itu pendahuluan. 1. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dari proposal pengamatan ini adalah bahwa lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal. Lahan gambut di Indonesia memiliki luas sekitar 16,5 juta hektar sampai 27 juta hektar. Lahan gambut tersebut sebagian besar terdapat di 4 pulau besar, yaitu Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3%, dan Papua 30%. Secara umum, karakteristik biologi pada perairan gambut ciri-cirinya bahwa tanaman pada rawa gambut tumbuh di atas humus, yang mana tinggi tanaman tersebut rata-rata sama dengan diameter tanaman besar dan pertumbuhan tanaman lambat jika dibandingkan dengan tanaman darat. Pada perairan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai, Sungai Sebangau adalah salah satu sungai besar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejatinya, gambut merupakan wilayah yang sangat basah. Oleh karena itu, ketika drainase atau pengeringan, permukaan air tanah dalam kawasan perairan gambut akan turun, sehingga akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas perairan tersebut. Perubahan pada kualitas perairan erat kaitannya dengan potensi perairan ditinjau dari kelimpahan dan komposisi plankton. Keberadaan plankton di suatu perairan dapat memberikan informasi produktivitas suatu perairan. Dilihat dari adanya plankton dalam suatu perairan yang dapat menentukan kualitas dan kesuburan pada suatu perairan di rawa gambut, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis plankton dan hubungan keberadaan plankton terhadap produktivitas perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai. Adapun rumusan masalah dari proposal pengamatan ini adalah 1. Apa saja jenis parameter biologi atau plankton yang terdapat di perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai? 2. Bagaimana hubungan parameter biologi terhadap produktivitas perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai? Tujuan dari proposal pengamatan ini yakni 1. Bertujuan untuk mengetahui jenis parameter biologi atau plankton yang terdapat di perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai. 2. Bertujuan untuk mengetahui hubungan parameter biologi terhadap produktivitas perairan kawasan rawa gambut di Desa Kereng Bengkirai. Manfaat dari proposal pengamatan ini adalah 1. Diketahuinya jenis parameter biologi atau plankton yang terdapat di perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai. Yang kedua, diketahuinya hubungan parameter biologi terhadap perairan kawasan rawa gambut Desa Kereng Bengkirai. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, perairan rawa gambut. Perairan merupakan suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau bergerak dan mengalir. Perairan rawa gambut merupakan perairan dangkal yang terletak di daerah hutan dan rawa gambut, di mana perairan rawa gambut terbentuk dari hasil sisa material tumbuhan, biasanya pada daerah berawa atau dataran rendah yang terhambat untuk membusuk secara sempurna oleh kondisi asam dan anaerob terutama di Sumatera dan Kalimantan. Lahan gambut disebut juga sebagai suatu ekosistem rapuh karena lahan tersebut berada pada suatu lingkungan rawa yang terletak di belakang atau backswamp, tanggul sungai atau lift. 2. Plankton. Plankton merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan, dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah.
Plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu fitoplankton atau disebut plankton nabati dan zooplankton disebut plankton hewani. Yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton merupakan tumbuh-tumbuhan air dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang di dalam air. Fitoplankton mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem perairan, sama pentingnya dengan peranan tumbuh-tumbuhan hijau yang lebih tingkatannya di ekosistem daratan. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton merupakan plankton hewani, meskipun terbatas namun mempunyai kemampuan bergerak dengan cara berenang atau migrasi vertikal. Pada siang hari, zooplankton bermigrasi ke bawah menuju dasar perairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Waktu dan tempat, kegiatan pengamatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 hari pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, di tempat perairan Rawa Gambut, Kelurahan Kereng Bangkirai, Desa Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat dan bahan pengamatan. Alat tulis untuk mencatat pengamatan, kamera dokumentasi kegiatan pengamatan, planktonet untuk menyaring plankton, gayung untuk mengambil sampel air gambut, mikroskop untuk mengamati plankton, pipet tetes untuk mengambil sampel, botol sampel untuk media sampel, kaca preparat untuk menaruh sampel untuk diamati, kaca penutup untuk menutup kaca preparat, buku identifikasi untuk mengidentifikasi jenis plankton, tisu untuk membersihkan kaca objek, air untuk sampel, betadin dan alkohol untuk mengawetkan sampel. Pengamatan ini akan dilakukan dengan metode survei, yaitu pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek yang diamati. Pengamatan tentang jenis plankton dan hubungan parameter biologi terhadap produktivitas perairan kawasan Rawa Gambut, Desa Kereng Bangkirai. Selanjutnya, prosedur pengamatan. 1. Menentukan titik pengambilan sampel. 2. Mengambil sampel air yang diketahui jumlah volumenya, kemudian menyaringnya dengan planktonet. Ketiga, memindahkan hasil penyaringan ke dalam botol sampel yang telah dilengkapi dengan informasi mengenai tempat, waktu pengambilan, dan info lainnya yang menunjang keterangan sampel. 4. Menggoyang-goyangkan sampel plankton secara teratur hingga terjadi pencampuran merata dan menghindari terjadinya pengendapan plankton pada botol sampel. 5. Meneteskan sampel air pada botol kaca objek dengan menggunakan pipet tetes, kemudian menutupnya dengan kaca penutup untuk pengamatan mikroskop. 6. Melakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan pembesaran. 7. Mengamati plankton yang ada tampak dengan perhitungan konversi dari luas pandang atau diameter per jumlah sel yang diamati. 8. Mencatat hasil pengamatan dengan mengidentifikasi jenis-jenis plankton yang ditemukan. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Identifikasi jenis plankton di perairan Rawa Gambut di Desa Kereng Bangkirai telah kami lakukan penelitiannya, dan ini hasil kami. Seperti yang kita ketahui bahwa plankton itu adalah organisme renik atau makhluk hidup berukuran kecil yang bergerak mengikuti arus apapun yang hidup di air, baik air tawar, air gambut, maupun air asin atau air laut. Plankton itu tersusun dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Identifikasi jenis plankton. Jenis fitoplankton yang ditemukan di perairan kawasan Rawa Gambut di Desa Bangkirai terdapat 3 kelas dan 11 spesies. Kelas yang pertama, kelas yang pertama, kelas Chloropaceae ditemukan dengan jumlah spesies yang tinggi dibandingkan kelas lainnya dengan 6 spesies. Pada kelas Bacillariophaceae sebanyak 4 spesies. Dan pada kelas Dinopaceae sebanyak 1 spesies. Oke. Yang kedua, identifikasi jenis zooplankton. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis zooplankton itu
terdapat di perairan rawa gambut di Desa Kereng Bengkirai dengan terdapat 7 generasi dan 3 kelompok, yaitu yang pertama Ciliata 1 genus, yang kedua itu Rotifera 2 genus, dan yang ketiga itu Crustacea 4 genus. Kelimpahannya itu zooplankton itu terendah, yaitu Ciliata, yang disebabkan oleh kurangnya makanan bagi zooplankton, sehingga organisme yang tidak dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Hubungan plankton itu terhadap produktivitas perairan. Seperti yang dapat kita ketahui, kami meneliti di Desa Kereng Bengkirai, yaitu salah satu kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada ekosistem perairan, keberadaan cahaya yang unsur hara di kolom air merupakan faktor utama yang mengontrol laju produktivitas primer atau yang disebut fitoplankton. Dasar dari cahaya yang penting secara biologi adalah kuantitas dan kualitasnya. Pengolahan perairan secara tradisional dengan menggunakan plankton dan fitoplankton atau zooplankton sebagai pakan alami ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan keberhasilan usaha budidaya perairan. Pengolahan perikanan dalam keberhasilan usaha budidaya perairan dengan menggunakan plankton atau fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan usaha budidaya ikan di perairan. Dapat kita ketahui bahwa dari hasil yang kami teliti di Kereng Bengkirai, terdapat jenis fitoplankton dan zooplankton yang terdapat di perairan kawasan rawa gambut, yaitu jenis fitoplanktonnya ada 3. Yang pertama Chlorophaceae dengan jenis 6 spesies, atau jenis zooplanktonnya itu Crustacea dan banyak jenisnya 4 genus. Yang kedua Bacillinaria phocae dengan 4 spesies, jenis zooplanktonnya Rotifera, banyak jenisnya 2 genus. Dan yang terakhir Dinopaceae dengan satu spesies, jenis zooplanktonnya itu Ciliata dengan 1 genus. Baik, bab 5 penutup. Dapat kami simpulkan bahwa jenis fitoplankton yang ditemukan di perairan kawasan rawa gambut di Desa Kereng yang telah kami lakukan terdapat 3 kelas dan 11 spesies. Yang pertama Chlorophaceae dengan 6 spesies, Bacillinaria 4 spesies, Bacillinaria dengan 1 spesies. Yang kedua, jenis zooplankton yang kami temukan di perairan rawa gambut di Desa Kereng Bengkirai terdapat 7 generasi dan 3 kelompok, yaitu Ciliata dengan 1 genus, Rotifera dengan 2 genus, Crustacea dengan 4 genus. Dan yang terakhir, kami menemukan bahwa hubungan antara plankton dengan produktivitas perairan, bahwa keberadaan plankton sangat berpengaruh terhadap produktivitas dalam perairan. Plankton itu khususnya yang disebut fitoplankton adalah sebagai nutria dalam ikan. Dan fitoplankton itu sangat penting dalam memperbaiki kualitas air, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, membuang senyawa dalam air yang menimbulkan racun. Terus di samping itu juga dengan kita memelihara dan menjaga jumlah plankton yang tetap optimum atau tetap ada dan berkualitas,
di dalam suatu perairan atau melalui pemumpukan yang seimbang akan tetapi dapat mencegah lingkungan dari degradasi dan dapat menjamin oksigen terlarut yang tetap tersedia. Saran kami yaitu kami sebagai kelompok 5 sebaiknya dilakukan pengamatan yang dapat dilaksanakan lebih lanjut lagi agar didapat data jenis plankton dan hubungan plankton terhadap produktivitas perairan yang lebih akurat lagi di perairan kawasan rawa gambut di Desa Kerengbengkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, demikianlah hasil presentasi proposal pengamatan kami mengenai identifikasi parameter biologi pada produktivitas perairan rawa gambut kawasan Desa Kerengbengkirai. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi maupun kekurangan dalam PPT kami. Sekian dan terima kasih.